Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah doa kita pada sore hari ini, pada hari Rabu, pada tanggal 24. Kita bersyukur kepada Tuhan karena baru 2 hari kemarin kita sudah diberkati dengan ucapan syukur kita ibadah pengorganisasian Safari Park Baptist Fellowship. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada pada malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Himbauan pemerintah kembali kita jalankan dengan melakukan 3M, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita kembali melakukan ibadah secara online. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah untuk kembali mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Gembala sidang kita, Bapak Pendeta Irwanto, tidak bisa hadir. Beliau sedang beristirahat. Kita tetap berdoa agar Bapak Pendeta Irwanto tetap pulih dan dapat menjalankan operasi dengan baik. Terima kasih Bapak Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah bersama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersajenuh sejenak. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, diam di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari kita menyerahkan hati kita bagi Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia sebagai Raja. Kita angkat pujian penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita katakan kembali, Yesus kami puja Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu,
tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Selamat malam ya Tuhan. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kembali kami datang ya Tuhan, menghampiri hadirat-Mu ya pada malam hari ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Kau sudah memberkati kami ya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami kembali ya Bapa di rumah-Mu yang kudus. Tuhan layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Agar kami layak Tuhan di dalam membawa korban syukur kami. Agar kami layaknya Tuhan memohon segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami pada saat ini. Berkati setiap pribadi kami ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini Tuhan maupun saudara-saudari kami yang ada di rumah masing-masing. Berkati ibadah doa kami ya Bapa pada malam hari ini. Agar ketika kami kembali di tempat ini Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan yang akan Kau bawakan hamba-Mu Bapak Pendeta John Roni Sewarwara Tuhan. Berapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, agar ketika firman-Mu sampaikan ya Bapa, benar-benar ya Tuhan seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan ibadah doa ini hanya ke dalam nama tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Selama 7 tahun ini kita melayani bersama dengan Tuhan. Apakah kita merasa kelelahan? Secara fisik kita tidak bisa menghindari namanya lelah. Tapi Tuhan berjanji bahwa ketika kita menyerahkan bagi Tuhan segala kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan menguatkan. Roh Kudusnya akan mengajar kita. Ada amin? Tuhan sendiri akan menguatkan kita. Mari kita angkat pujian sukacita kita. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan dan mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah
bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tumbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan. Ada yang masih merasa lelah? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita tetap bergandengan tangan, saling meringankan beban satu sama lain. Kita tetap kuat, kokoh dan tangguh melayani dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema khotbah pada malam hari ini membangun teamwork yang tangguh yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Roni Sewarwara. Kita angkat kembali pujian kita untuk mempersiapkan hati kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalamku. Kita buka hati untuk jamahan Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku.
Kaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jemaat kami dapat berdiri. Lalu dirapiku, ku siap terima kuasa-Mu. Ku hidup bagiku. Ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Masih akan terus memainkan keyboard. Saya ingin mengundang kita untuk masuk dalam saat berdoa. I want to invite you to come to the Lord in prayer. Let's just use this time to talk to Him, to come to His presence. Mari kita pakai waktu ini untuk berbicara kepada Dia. Dan seperti yang chorusnya, refnya boleh kita nyanyikan dan kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, kami ada di sini, kami perlu jamahan dari Tuhan. Just like this song that says, we are here Lord, we need your touch. We just want to surrender our lives to you. Kita datang Tuhan, kami mau menyerahkan segala sesuatunya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. And the song says, just take over all of our lives, Lord Jesus. And in your altar, we want to worship you. Mari datang, katakan, Anda datang bukan hanya karena Rabu Anda harus ada di gereja, tetapi katakan, Tuhan, ambil alih seluruh kehidupan Roni Surwara. Ambil alih seluruh kehidupan Sahad. Ambil alih seluruh kehidupan Yulia. Ambil alih seluruh kehidupan Novi. Ambil alih seluruh kehidupan Marulan. Ambil alih seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Let's just use this time to worship the Lord and pray. If there is any sin that you need to confess to the Lord, kalau ada dosa yang harus Anda akui, dan pasti ada dosa yang kita lakukan minggu ini, ampuni, datang dan Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, I need you. Just say to the Lord, Lord, I need you. I desperately need you. Malam hari ini mungkin ada dari antara yang perlu penjamahan Tuhan untuk kesembuhan. Mungkin Anda yang ada di rumah menyaksikan melalui live streaming.
datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini tubuhmu, tubuhku milikmu. Jamah kepalaku yang sakit, jamah nafasku yang sesak karena COVID, jamah badanku yang lemas karena penyakit yang lain, jamah jantungku. Malam hari ini kita juga mau berdoa untuk Tahere yang masih mengalami gangguan dengan jantungnya. Kita berdoa. We want to pray for Tahere tonight who's having problem with her heart. Let's just continue to pray for her. Mari kita terus berdoa untuk dia. Tuhan sembuhkan, Tuhan urapi, Tuhan berkati, dan setiap lagi yang sakit. Silakan. Kalau Anda ingat teman, saudara, anggota yang sedang sakit malam hari ini, Tuhan ubah, Tuhan jamah. Teman Anda, keluarga, siapapun yang sakit, mari kita berdoa. Menyerahkan kesehatan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk Pendeta Irwanto yang akan dioperasi minggu depan. Kami berdoa, Tuhan, hamba-Mu yang setia melayani, Engkau yang tolong, Engkau yang berkati, Engkau yang urapi, ya. Kami siap datang menyembah Engkau, ya Bapa. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau berdoa, kami mau berdiskusi. Engkau urapi dan Engkau berkati. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Marulam, Mas Yo. Terima kasih sambil Anda membuka Kolose pasal yang keempat, perikopnya yang terakhir sekali. Sadar tidak sadar Anda, kita selesai dengan kitab Kolose, hanya menyisakan 4 ayat. 1, 2, 3, 4 ayat di dalam pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Tidak banyak gereja yang mau istilahnya dalam bahasa Inggris go through the book. We are reading Colossians chapter 4, verse 7. Colossians chapter 4, verse 7 to the 18. Memang di dalam undangan kemarin Mas Yo tanya saya lihat urutannya saja, minta maaf saya lihat urutannya. Dan urutannya memang harus sampai Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6. Tetapi bulan Agustus saya sudah khotbah dari bagian itu. Jadi ada rekamannya, jadi jangan sampai diulang. Kemudian saya melihat ayat 7 sampai ayat 18 adalah bagian yang baik untuk kita pelajari dan sama-sama. Kita ada saudara yang baru datang, betul pertama kali datang berbakti di sini. Atau sudah pernah sebelumnya? Pernah? Oh belum, boleh. Nov, perkenalkan temannya. Siapa namanya? Ardi. Iya, Ardi ya. Ardi. Oke, tinggal di mana Ardi? Wah, luar biasa. Terima kasih Ardi. Biasa berbakti di gereja mana? GSJ. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita senang Ardi bisa berbakti bersama dengan kita. Tuhan Yesus tolong, Tuhan berkati. Kita baru diorganisasikan, dimandirikan, dan ini kebaktian pertama kita sebagai jemaat yang independen, ini jemaat yang mandiri. So let's see the next time bagaimana. Dan kita akan melihat bagian seperti ini. Kolose pasalnya yang keempat, ayat 7 ayat 18. Dan Anda melihat, waduh ini kata-kata penutup apakah cocok untuk kita, apa ada sesuatu yang dapat kita pelajari ya? Tentu saja ada yang dapat kita, banyak yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Anda pernah mendengar joke yang lama mungkin, seorang pengusaha material engkong-engkong yang udah tua, lanjut usia, dan dia ada di tempat tidurnya sudah hampir meninggal, punya 3 anak, dan dia panggil semua anaknya karena tinggal menghembuskan nafas-nafas yang terakhir. Punya material yang kaya, yang besar sekali, dan dia berkata, Aheng ada Pak di sini. Oke, dia panggil lagi yang lain. Aong, dia panggil lagi. Dia panggil keempat anaknya, semuanya ada. Anak-anaknya udah dengar aja deg-degan ya. Bagi warisan berapa apa semua. Dia panggil, semuanya ada di sini. Ada Pak, semuanya di sini. Kalau semuanya di sini, siapa yang jaga toko kita katanya. Sampai detik terakhir aja dia masih ingat uang nggak boleh hilang. Ya itulah hebatnya. Ayat-ayat terakhir yang ada di dalam kitab Kolose ini kelihatannya yang salam dari ini, salam dari itu. Tapi ada hal yang menarik sekali yang jujur saya belum pernah khotbahkan bagian ini.
dan ketika saya mempelajari bagian ini, saya mengatakan ini ayat yang cocok sekali untuk kita di awal langkah kehidupan kita. Oke, seperti biasa kita akan berbicara 3 poin. Khotbah saya, betul Albert, kita selalu belajar harus ada poin. Poinnya kalau saya mengajar, poinnya khotbah kita harus ada poinnya. Membangun teamwork yang tangguh di dalam gereja kita. Ketika kita mulai maju, oke, kita, Pak Mardon tadi berkata 7 tahun semuanya, dan sekarang kita ibaratnya baru menikah, suami istri yang baru menikah dan nggak bisa lagi minta tolong ini dan sebagainya. Kita harus survive sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat membangun teamwork yang tangguh di dalam gereja kita? Bagaimana kita dapat membangun teamwork yang tangguh di dalam gereja kita? Dan 3 hal yang akan kita pelajari dengan cepat. Nah, Anda yang tidak datang minggu lalu, Anda tahu bahwa kita akan bagi kelompok. Jadi saya akan seperti tadi nyetir 130 km per jam di Jagorawi, minta ampun Tuhan itu melewati batas kecepatan. Tetapi Bu Yani bilang jangan sampai terlambat kalau jatahnya lambat sini. Tapi saya ngebut dan khotbah saya juga akan ngebut. Jadi Anda Masih tolong bagikan ke coworkers atau ke jemaat itunya yang saya share di PDF-nya Pak Marulan bisa bagikan kepada jemaat juga. Jadi 3 hal ini. Nah, setiap kali saya selesai dengan 1 poin, kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Karena ini jam doa, ini persekutuan doa. Setiap kali kita selesai dengan 1 poin, kita akan berdoa. Kita akan berbicara mengenai teamwork yang tangguh. Kita akan memiliki pekerja yang menghargai rekan pelayanannya. Kita akan berdoa bagaimana Tuhan menghargai, merindukan kita untuk menghargai rekan-rekan pelayan kita. Teamwork yang tangguh akan memiliki pelayan yang menyelesaikan masalah dalam pelayanannya. Selesai poin tersebut, kita akan memakai 1-2 menit untuk berdoa. Dan yang ketiga, penginjil yang menunaikan tugas pelayanannya. Kita akan memakai waktu untuk berdoa. Dan setelah itu kita akan bagi ke dalam kelompok-kelompok, ya. Pak Maurulam dengan kelompoknya, saya dengar Pak Maurulam sudah nggak tahan ya Bu Yani untuk berkhotbah katanya, saya dengar begitu ya. Berkata minggu lalu katanya semangat sekali dan minta izin mau menggantikan hari Rabu dengan sukacita. Boleh sekali Pak Maurulam, ya. Ternyata orang-orang Medan begitu. Di kelompok saya Pak Sony juga nggak bisa diberhentikan, laju terus dia, semangat. Oke. Jadi kelompok yang berikutnya itu Masio dengan Pak Albert untuk membagi, dan saya akan bersama dengan teman-teman dari Iran. So we're gonna discuss shorter. The sermon is gonna be shorter, but we're gonna discuss after this. Okay, so I'm gonna be with you, your family, and then we're gonna discuss, and then the other will go to their groups. So that's the new format that we're gonna have from now on. Jadi kita akan melihat saat ini. Jadi Ardi akan bergabung dengan kelompoknya Masio, Pak Marulam dengan Pak Tony dan lain-lain sebagainya. Tolong ya, kalau ada masalah mereka suami istri tolong diselesaikan. Bu Yulia silakan gabung. Yang kita akan melihat dengan cepat di sini, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepadamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Kalau Anda mau bawa, kalau Anda punya pulpen, Anda garis bawahi kalau di handphonenya bisa. Banyak kali dia berkata kawanku yang setia, kawan pelayan yang setia dan sebagainya. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, nama yang kedua. Onesimus kita akan melihat saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini, di penjara. Salam kepada temanku dari Aristarkus, teman sepenjara, dan dari Markus. Dan kita akan lihat kenapa nama itu penting untuk kita pelajari. Kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus, ingat nama Yesus adalah nama yang sangat familiar pada waktu itu. Yang menyedihkan di Meksiko ada banyak sekali Yesus yang dipenjara. Ya, namanya Yesus, pakai nama Yesus. Yang dinamakan Justus. Hanya 3 orang ini di antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagi aku. Ada kata yang menarik dalam bahasa asli tentang kata penghibur di situ. Salam dari Epafras. Masih ingat pelajaran pertama sekali beberapa bulan yang lalu? Epafras adalah yang membawa surat, yang mendirikan jemaat di Kolose. Masih ingat? Dan sangat mungkin dia yang membawa surat ini kepada jemaat di Kolose setelah dia bertemu dan melayani Paulus di penjara.
hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal dikehendaki Allah. Ini cocok sekali untuk khotbah pemandirian seperti ini ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Saya singgung sedikit Laodikia dan Hierapolis. Kita akan lihat sedikit nanti Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Itu sebabnya beberapa ahli perjanjian baru yakin Lukas, penulis kitab Lukas dan kitab Kisah para Rasul adalah seorang tabib. Ya, Anda tahu bahwa di dalam program Doctor of Philosophy PhD dimanapun juga kita harus menulis disertasi sesuatu yang orang nggak pernah pikirkan sebelumnya, orang nggak pernah tulis sesuatu yang amat sangat baru. Teman-teman saya yang perjanjian baru berargumentasi bahwa Lukas bukannya seorang dokter. Saya pikir ya udahlah, apa yang kita sepakati, tapi ini nggak ada kerjaan mereka itu. Saya kadang-kadang bingung, ngapain sih orang ambil PhD sebenarnya ya. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang di Laodikia dibacakan juga kepadamu. Itu sebabnya saya ingat pernah singgung, ada surat dari Paulus kepada jemaat di Laodikia, tapi kita nggak punya. Tuhan tidak izinkan kita untuk memiliki. Ini kita tahu bahwa surat kepada jemaat di Korintus itu sebenarnya ada 4 surat yang Paulus tulis kepada jemaat Korintus. Kita hanya diizinkan oleh Tuhan punya 2. Yang 2 lagi hilang, suatu saat kita akan baca itu di surga. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, dan perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Kadang-kadang dia memakai sekretarisnya, penulis untuk menulisnya. Ingatlah akan belengguku. Saya garis bawahi di Alkitab saya. Ingatlah akan belenggu. Kenapa? Dia menulis sangat mungkin ketika dia dirantai kaki kanannya dan dia masih menulis, dikatakan ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Pekerja yang menghargai rekan pelayanannya. Kita bicara mengenai apa yang Paulus teladani di sini. Di akhir suratnya dia sebut nama-namanya, dan lihat mengenai Tikhikus dia berkata, ini adalah hamba yang setia, kawan pelayan dalam Tuhan. Nah, kalau Anda melihat di dalam kitab 2 Timotius ada beberapa nama yang dia puji juga, tetapi ada nama-nama yang dia tidak puji karena berbalik dari iman, tidak melayani lagi dengan setia. Dia berkata tentang Onesimus, dia berkata Onesimus saudara kita yang setia. Padahal nanti kita akan bahas di poin yang kedua, Onesimus adalah seorang yang lari dari majikannya, kuis berharga, kalau ada yang bisa jawab dapat hadiah 50.000 dari Pak Marulam. Onesimus, majikannya siapa kira-kira namanya? Siapa yang berani jawab? Siapa yang berani? Di dalam perjanjian baru ada namanya diabadikan dalam kitab. Jangan nyontek Pak Marulam, gak ada yang buka Alkitab. Bu Yani tutup Alkitabnya semua. Onesimus punya majikan, oke? Majikannya mendapat surat dari Paulus, namanya yang pasti bukan Korintus, karena itu nama kota. Nama Onesimus ada yang pernah? Dimulai dengan F. Filemon. 50.000 minta dari Pak Marulam. Oke. Lalu kemudian ayat 11 mengenai Yesus yang dinamai Yustus, temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Di dalam bahasa aslinya kata penghibur di situ adalah orang yang datang dengan kipas dan dia kipas-kipasi orang tersebut. Jadi dia katakan Yesus yang namanya Yustus itu, dia datang di penjara, dia bawa kipas dan dia kipas-kipasin. Jadi bukan seperti kebanyakan, nggak kebanyakan, beberapa dari enggak mungkin. Sebagian juga. Mereka di luar gereja yang suka mengipas-ngipasi. Tahu nggak? Lu diomongin lu sama yang itu namanya ngipas-ngipasin yang lain ya. Tapi ini adalah orang yang lagi kepanasan, bayangin kepanasan dan dikipas-kipasi. Jadi sungguh menyegarkan, membawa kesegaran. Paulus tidak pernah melupakan hal tersebut karena Anda tahu pada waktu dingin, penjaranya dingin sekali. Pada waktu musim panas, penjaranya panas sekali. Dan Yesus datang dan dia kipas-kipasin Paulus. Dan Anda tahu itu sangat-sangat berharga. Lalu kemudian mengenai Epafras, Anda lihat di dalam ayat yang 12.
memberikan rekomendasi pujian yang luar biasa, berkata tentang Nimfa yang setia melayani, berkata mengenai Arkipus dan lain sebagainya. Pekerja yang menghargai rekan pelayanannya. Anda tahu kutub utara, Anda tahu kutub selatan. Anda tahu bahwa orang-orang dari Eropa berusaha pada waktu itu, mereka yang menguasai dunia, mereka ingin menaklukkan bahkan bukan saja Timor Island, Pulau Timor yang ditaklukkan oleh mereka, tapi kutub utara, kutub selatan juga berusaha ditaklukkan oleh mereka. Ernest Shackleton adalah salah satu dari Inggris yang dia berusaha untuk menaklukkan banyak sekali wilayah, dan terutama kutub selatan dia ingin taklukkan. Nah, suatu saat di awal tahun 1900-an, dan Anda tahu bahwa bukan dia sendiri, ada lagi yang lain yang berusaha menaklukkan, dan mereka kompetisi satu dengan yang lain, siapa yang lebih cepat dan lain sebagainya. Dan ini adalah nama kapalnya, Endurance. Nama kapalnya ada kapal Endurance tahun 1915. Di dalam kapal itu ada segala sesuatu, bukan saja makanan, ada dokter, ada saintis, ada tentara, ada anjing-anjing kutub, ada segala macam yang dapat menolong mereka dalam perjalanan. Ketika mereka mendekati kutub selatan, es mendekati, dan esnya makin lama makin membuat kapal itu tidak maju. Dia ada di dalam kebimbangan untuk mengambil keputusan laju terus atau balik. Anda harus tahu, orang-orang seperti Shackleton adalah orang yang bahasa Indonesia pantang mundur, oke? Seperti pemadam kebakaran. Semboyan mereka apa? Pantang mundur sebelum padam. Nah, saya tahu, ya. Pantang pulang, pantang pulang sebelum atau pantang padam sebelum pulang. Oke, jadi Shackleton diberikan pilihan maju atau balik. Dia berkata maju terus. Dan ketika mereka di dalam kapal itu frustasi karena kapalnya nggak bisa kemana-mana, Anda tahu apa yang dilakukan oleh Shackleton? Dia membangun semangat anggota-anggota ABK-ABK-nya semua. Mereka main kartu, mereka melakukan segala sesuatu, dan dia berusaha terus-menerus untuk memastikan semua berada di dalam spirit yang baik, walaupun ada masalah yang luar biasa besar di luar sana. Es membuat mereka tidak bisa kemana-mana. Anda tahu hasilnya apa? Hasilnya mereka sampai di kutub? Tidak. Kapalnya nggak bisa kemana-mana. Es semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Mereka turun, membuat kemah-kemah di salju itu, dan perlahan-lahan mereka melihat kapal mereka hancur, tenggelam. Dan Anda tahu, semuanya ada dalam spirit yang luar biasa. Well, bagaimana itu dapat dipraktekkan di dalam gereja kita? Diskusikan di kelompok Anda nanti, pemimpin kelompok. Hal kecil apa kita lakukan untuk berkata, waduh, putra itu setia sekali, yang luar biasa dia. Padahal enggak juga. Tapi hal kecil dia setia. Sahat luar biasa pelayanannya, padahal cuma nongkrong aja di belakang kamera. Tapi kalau nggak ada Sahat, yang di rumah Anda nggak bisa lihat apa-apa kalau nggak ada Sahat. Ya. Hal kecil apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan penghargaan kita kepada rekan sepelayanan kita? Well, seperti yang saya katakan, kita akan memakai waktu ini untuk berdoa. Kita mau pakai waktu ini untuk berdoa, dan saya mau minta Ibu Yani berdoa untuk kita. Anda Tuhan tolong supaya gereja kita adalah gereja yang menghargai jerih payah setiap orang, sekecil apapun kontribusi mereka dalam pelayanan. Dan biarlah kita menjadi jemaat yang betul-betul memperhatikan jerih payah orang, mengangkat, mengipas-ngipas, menghibur orang. Oke? Mulai minggu depan bawa kipas semua ke gereja. Dan 2 minggu lalu ada orang baru check-in di lodge. Saya baru pernah dengar orang check-in di puncak dan tanya, ada AC-nya nggak di sini? Oke, saya berkata, kacau juga. Puji Tuhan nggak ada, saya udah kedinginan yang kena pakai AC. Bu Yani, kita akan masuk ke dalam saat berdoa. Semua akan berdoa. Dan Anda berdoa di dalam hati dan katakan, Tuhan, pakai saya untuk menjadi alat Tuhan untuk menghargai teman-teman yang melayani di gereja ini.
Amin, terima kasih. Nah, kita akan melihat yang berikutnya, pelayan yang menyelesaikan masalah dalam pelayanannya. Dan Anda berkata, gak ada apapun di sini kok yang kelihatannya berbicara mengenai konflik di dalam pelayanan. And ini adalah the second point we're going to talk about minister, servant of God who wants to solve their problem, the conflict in the church. Jadi Anda lihat ada dua nama. Yang pertama, di dalam ayat 9, ada nama Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Oke? Singkat cerita, Onesimus adalah hamba dari Filemon. Filemon adalah seorang yang kaya. Onesimus hambanya. Onesimus mencuri sesuatu. Kita nggak tahu uang, barang, tetapi membuat Filemon marah sekali. Anda dapat melihat suatu saat kita akan pelajari kitab Filemon. Onesimus takut dan Onesimus lari dari tempatnya. Entah dia lari, entah ditangkap, tapi dia ketemu dengan Paulus di penjara. Oke? Di penjara dia bertobat. Dia bertobat dan dia dimuridkan oleh Paulus, dan kemudian Paulus berkata, oke, kamu kan ada masalah sama majikanmu namanya Filemon. Saya tahu, kenal, saya yang muridkan Filemon, saya yang injili dia, saya yang selamatkan dia, bukan selamatkan dia, saya menangkan dia kepada Tuhan Yesus. Jadi bawa surat ini, surat Filemon, dan bilang sama Filemon, terima kamu. Coba lihat, ini mantan pencuri, okay? Mantan pencuri. Apa yang dikatakan Paulus tentang Onesimus? Saudara kita yang setia dan yang kekasih. Ironis, tetapi itulah ketika orang sungguh-sungguh bertobat. Orang tidak akan melihat kejahatannya di belakang, tetapi orang akan melihat dia adalah kawan yang setia. Tapi Paulus berkata kalau Onesimus mau melayani dengan baik, dia harus menyelesaikan masalah di dalam pelayanannya. Masalahnya apa? Dia harus rekonsiliasi dengan Filemon. Yang kedua, salam kepada kamu dari Aristarkus, ayat 10, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan dan lain sebagainya. Anda yang ikut retreat bulan September lalu, Anda masih ingat khotbah saya di situ, betul kan? Masih ingat dong? Sangat-sangat ingat. 2 Timotius 4 ayat 12 tentang Markus. Kenapa Markus? Markus ikut pelayanan Paulus. Lalu kemudian dia lari, dia mundur dari pelayanannya, sehingga Paulus dan Barnabas konflik. Dalam kitab Kisah Para Rasul 13, konfliknya luar biasa parah, sehingga mereka parted ways, mereka berpisah. Mereka berpisah, Barnabas melayani sendiri, Paulus dengan Silas. Tapi apa kemudian yang dilihat? Ada rekonsiliasi antara Markus dengan Paulus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 12, Paulus berkata, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting. Ini kita berbicara mengenai kita menghargai pelayanan orang. Tapi kemudian bagaimana kalau sampai terjadi konflik di dalam gereja kita? Bukan kalau sampai, pasti ada konflik, tidak mungkin tidak ada. Konflik apa kita berdua? Kamu curi ayam goreng saya waktu itu, kamu membalikin, ayo kita selesaikan dulu. Dan ini yang terjadi. Paulus di dalam penjara memenangkan Onesimus, rekonsiliasi dengan Markus, dan luar biasa karena bagi Paulus pelayanan harus berjalan dan konflik harus diselesaikan. Oke, saya pernah mengatakan seperti ini. Jangan mengatakan forgive and forget. Oke, kita harus confront. Kita harus berkata, Son, saya ada masalah sama kamu, Son. Kamu makan terlalu banyak. Saya makan sedikit aja gemuk. Kamu makan banyak, kamu enggak. Kita selesaikan masalah. Dan ini yang dilakukan, yang mau Paulus lakukan dengan yang lain. Anda lihat, Gabungan Gereja Baptis Indonesia punya ayat tema Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu yang sering kita dengar, tapi kita lupa ayat 1. Ayat 1 berkata apa? Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya kalau saya lebih rohani dari Anda dan Anda jatuh ke dalam dosa, Anda punya masalah, tanggung jawab saya untuk menolong Anda kembali. Dan inilah yang dimaksudkan dengan tubuh Kristus. Konflik pasti ada dan harus terjadi. Anda lihat bagaimana kita dapat mengatasi konflik. Anda lihat ikan-ikan kecil ini ilustrasi yang bagus sekali. Ketika berhadapan dengan hiu seperti ini, kalau ikan-ikan ini akan memiliki format ini dalam rekayasa kejadiannya mereka bubar lihat hiu. Tapi ini yang gambaran, kalau kita bersatu, kita akan dapat menghadapi konflik apapun yang terjadi di dalam gereja kita.
Mana menyelesaikan konflik di dalam gereja kita, selesai diskusikan itu di dalam kelompok Anda. Oke? Yang kedua. Nah, jujur, tidak mungkin tidak ada konflik di dalam gereja kita. Kita baru mulai, kita akan nggak tahu berapa tahun ke depan Tuhan kehendaki sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Safari Park Baptist Fellowship sudah semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oke? Di dalam suasana yang manis-manis sampai di pemandian juga kita harus. Waktu bulan madu, saya nggak tahu Pak Tony, Bu Yani waktu bulan madu berantem apa enggak. Tapi saya dengan Lena waktu bulan madu berantem kami. Bulan madu berantem. Dan waktu lagi naik bis pulang dari Bali, kita naik bis karena nggak punya uang, ya udah naik bis pulang. Lagi marahan di bis, ditelepon sama Pendeta Victor Rembet, sahabat. Ngapain lo? Ya, pulang dari Bali nih, mau pulang ke Jakarta, honeymoon. Iya. Udah berantem belum? Ini lagi berantem, bagus. Udah berantem belum? Udah, ini lagi berantem, bagus. Harus berantem kalau lagi honeymoon katanya. Kita pasti akan ada konflik di dalam gereja kita. Well, saya konflik dengan Albert dan saya tahu bahwa dia tidak suka saya ngomong kasar. Saya perbaiki diri saya. Ada seorang rekan leaders di gereja saya di Dallas yang hal kecil yang saya bercanda dan dia mempermasalahkan hal tersebut. Buat saya, come on man, kecil aja masalah kayak. Tapi saya tahu bahwa dia tidak suka. Bukannya saya menegur dia, tapi saya merubah. Dengan dia saya tidak lagi seperti itu. So, mari kita akan berdoa untuk konflik di dalam gereja kita. Masih akan memimpin kita di dalam saat ini. Dan kita akan berkata, Tuhan, mulai dari saat ini ketika langkah pertama kami melangkah masuk ke dalam kehidupan bergereja secara mandiri, konflik sekecil apapun kita akan selesaikan. We're gonna come to the time of prayer. We're gonna pray for conflict, that we're gonna solve the problems in our church, and Johannes will pray for us.
kita memotivasi teman kita. Bagaimana Pak Marulan berkata kepada Putra, ayo Putra kita harus mengabarkan Injil. Bagaimana Novi berkata kepada Anggi, Anggi berkata kepada Novi, bagaimana kita harus saling mendorong satu dengan yang lain untuk mengabarkan Injil. Dan ini yang akan kita lakukan. 3 pertanyaan itu yang harus kita diskusikan di dalam kelompok, dan kita akan mendoakan bagian ini. Dan saya minta Albert untuk mendoakan bagaimana kita akan saling memotivasi satu dengan yang lain di dalam pengabaran Injil. Dan kemudian setelah ini kita akan masuk ke dalam kelompok dan membagi di dalam kelompok dan diskusi di dalam kelompok. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk poin yang ketiga yang boleh kami belajar bersama-sama, di mana kami menunaikan penginjilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Yang percaya Tuhan, inilah tugas yang Engkau percayakan kepada kami sebagai orang yang sudah Engkau panggil Amin. menjadi anak-anak-Mu, dan kami juga percaya bahwa Engkau memampukan kami untuk melakukan pengajaran tentang Tuhan, tentang apa yang Tuhan perbuat atas kehidupan kami dan apa yang kami lakukan kepada orang lain. Ajar kami Tuhan untuk menunaikan pelayanan kami dimanapun Tuhan percayakan kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi saya ingatkan lagi ada 3 poin: menghargai rekan pelayanan, menyelesaikan masalah dalam pelayanan, menunaikan tugas pelayanan. 3 ini akan kita diskusikan. Jadi Ardi silakan masuk ke dalam kelompoknya Masio. Masih ingat kelompoknya siapa aja minggu lalu? Albert, Putra, Ardi. Oke. Pak Marulam dengan yang berikutnya. Lalu kemudian Anggi, masih ingat, dengan Sony, dengan Novi, dan saya akan dengan teman-teman dari we're gonna come to the time of discussion. Oke. Satu hal sebelum itu, nanti Anda berdoa di dalam kelompok Anda. Hari Sabtu jam 5 kita akan memulai sesuatu yang baru. Oke. Hari Sabtu jam 5 kita akan memulai sesuatu yang baru. Sabtu pertama di dalam kehidupan gereja kita akan memulai dengan doa fajar. Jam 5 pagi, Zoom. Oke, jangan takut. Nggak usah sikat gigi, nggak ada yang tahu. Oke, pengumuman akan datang dari Albert. Saya tunjuk langsung, dia akan menjadi koordinator doa fajar. Dia sudah setuju sebelumnya. Oke, kita akan mulai Sabtu pertama dengan doa dalam gereja kita, dan kemudian akan ada detail yang akan diberikan. Selamat berdiskusi.